Praktisi hukum Wahyu Sasongko menilai publik tidak perlu khawatir dengan dihapusnya pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK atau Undang-Undang MK hasil revisi. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK sebelumnya berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal 59 ayat 2 tersebut dihapus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru disahkan DPR pada Selasa 1 September 2020 bulan lalu. Oleh sebab Wahyu meminta publik tidak perlu khawatir dengan penghapusan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang MK yang dikhawatirkan dapat membuat upaya judicial review ke MK menjadi sia-sia. Diketahui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 59 Ayat 2 berbunyi jika diperlukan undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, Pasal 59 Ayat 2 berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK Pasal 59 ayat 2 dinyatakan dihapus. Wahyu juga menyoroti revisi Undang-Undang MK juga tak melibatkan berbagai kalangan dan partisipasi publik dilakukan tertutup serta serba cepat. Setelah pasal kewajiban untuk segera menerapkan putusan MK dihapus, pemerintah dan DPR bebas melakukan dan melaksanakan putusan MK kapanpun. Meski begitu, menurut Wahyu, judicial review diperlukan karena untuk mengetahui pasal mana saja yang dianggap salah dan harus direvisi. Selain itu, dalam judicial review ada judicial formil dan material, di mana jika ditemukan proses pembuatan undang-undang mengalami kesalahan atau mengabaikan aturan, maka semua pasal di dalamnya cacat secara hukum. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sudah mengalami 3 kali perubahan. Iya. Yang pertama kan dulu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Iya. Ya. Nah, kemudian di tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 8 dilakukan perubahan. Terus kemudian di tahun 2013 dengan Perpu Nomor 1 dilakukan perubahan kedua. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 kemarin ini. Ini yang juga disesalkan oleh para pengamat hukum. Kenapa? Nah, ini prosesnya juga tidak melibatkan keterbukaan, ya, partisipasi publik. Artinya tiba-tiba DPR dan pemerintah, dalam hal ini Presiden, menyetujui dan mengesahkan langsung perubahan undang-undang. Wahyu Sasongko menambahkan, dalam polemik Undang-Undang Omnibus Law ini, masyarakat hanya bisa berharap Presiden bisa membuka hati untuk membuat peraturan perundangan. Sementara Lembaga Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung menyatakan judicial review bukan satu-satunya cara membatalkan undang-undang. Namun judicial review di Mahkamah Konstitusi tak pantas dilakukan karena produk itu lahir tak melalui cara konstitusional. Aksi protes, penyampaian pendapat secara masif diharapkan membuat Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan buruh. Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan dalam kasus Omnibus Law lagi-lagi pemerintah Jokowi membuang badan dan menyarankan agar polemik ini diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal jelas pasal 59 ayat 2 di Undang-Undang MK tahun 2011 dihapus. Ya, kalau soal pembatalan peraturan perundangan atau protes terhadap pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundangan dan ditetapkan, ini kan begini, sebenarnya judicial review itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan pembatalan undang-undang. Ini kan di dalam negara demokrasi Indonesia ini kan begini, ada proses check and balances
dan ada keseimbangan kekuasaan. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Jokowi itu merespon terhadap aksi penolakan itu, bukan menyarankan. Kalau soal menyarankan ke Mahkamah Konstitusi itu semua mahasiswa hukum pun saya pikir mengetahui soal itu. Selagi aspirasi masyarakat belum didengar oleh pemerintah, LBH mengaku akan tetap menyuarakan aspirasi mereka untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Hendriansyah melaporkan.